Jadi saat ini kalau Anda belum nerima banyak, Anda sudah menabur apa? Pertanyaannya itu. Kalau Anda belum mendapatkan banyak kebaikan, karma baik Anda di masa lalu sudah baik belum? Gitu. Karma itu lebih juga di bahasa umumnya adalah konsekuensi. Gitu. Jadi segala hidup itu ada konsekuensinya. Nah, karma itu nggak hanya jelek gitu loh. Jadi jangan dikira karma itu selalu jelek. Kalau dengar bahasa karma itu seolah-olah hal yang negatif banget. Karma itu ada karma baik, ada karma buruk gitu loh. Ya, yang ini yang perlu teman-teman ketahui dulu. Karma itu ada karma baik, ada karma buruk. Gitu. Karma itu seperti hukum tabur tuai. Nah, hukum tabur tuai saya ingin menjelaskan juga bahwa menabur sekarang, apapun itu ya, entah kebaikan, entah keburukan, itu namanya karma gitu ya. Menabur sekarang belum tentu menuai sekarang, yang perlu jadi catatan. Ya. Kemudian menabur di tempat A belum tentu menuainya di tempat A juga, itu. Kemudian menabur barang atau jenis atau misalkan menabur padi belum tentu menuai padi, tabur tuai itu. Gitu ya. Anda menabur misalkan kebaikan finansial, panennya belum tentu soal finansial. Gitu. Tetapi ada satu kepastian bahwa menabur itu pasti menuai. Jadi saat ini kalau Anda belum nerima banyak, Anda sudah menabur apa? Pertanyaannya itu. Kalau Anda belum mendapatkan banyak kebaikan, karma baik Anda di masa lalu sudah baik belum? Gitu ya. Itu terkait dengan karma. Jadi karma itu tidak selalu buruk, ada karma baik juga. Gitu, ada tabur tuai. Maka teman-teman berkesadaran, saya sudah menabur kebaikan apa hari ini. Karena nah ini kalau teman-teman juga nih, kadang hukum tabur tuai atau karma itu dijadikan seperti kayak matematis orang dagang gitu. Misalkan nih aku lagi baik, misalkan aku baik sama Mai itu. Berharapnya Mai baik balik gitu. Nah, itu bukan tabur tuai yang sebenarnya. Ketika kita baik dengan si A, jangan berharap kebaikan dari si A gitu loh. Ya itu nggak tulus menaburnya gitu. Atau menabur sekarang, saya sudah baik sekarang kok saya belum dapat kebaikan. Enggak. Karena belum tentu namanya sekarang. Gitu. Atau menaburnya finansial, sudah sedekah finansial atau bantu teman yang misalkan anaknya sakit ngasih uang gitu ya. Kok saya nggak dapat rezeki finansial? Belum tentu gitu. Tetapi ada kepastian bahwa menabur pasti menuai gitu. Oke, jadi kalau nanam padi itu kuliah bukan suka teki ya, Om. Oke, teman-teman TikTok bisa mempersiapkan pertanyaan nih tentang karma ya. Nanti akan Mei bacakan. Oke, kita beralih ke pertanyaan YT dulu. Dari Rara. Taunya sesuatu itu karma gimana Om? Apa sial terus atau bagaimana? Oke, silahkan Pak. Ya. Taunya sesuatu karma itu semuanya itu karma. Gitu. Semuanya itu karma. Baik atau buruk itu karma. Hidup Anda saat ini adalah hasil karma di masa lalu. Entah itu karma baik, entah karma buruk. Gitu, ya. Jadi kalau saat ini apa, berarti itu karma di masa lalu. Kalau saat ini hidup Anda berlimpah, itu karma baik di masa lalu, gitu loh, ya. Jadi semua yang terjadi saat ini itu akibat dari karma di masa lalu, entah baik atau buruk. Atau apa yang Anda panen saat ini, itulah yang Anda tabur di masa lalu, gitu. Oke, nah teman TikTok di sini ada yang nanya nih, apakah karma dari orang tua bisa dirasakan anak-anaknya juga, Om? Ya, sangat bisa. Karma yang tidak selesai dalam satu keturunan itu bisa turun ke anak-anak. Gitu, terutama karma-karma perjanjian dengan dunia gelap, dengan magic atau mistis ya itu ya. Perjanjian dengan syaitan itu bisa turun-temurun gitu. Atau penyakit bawaan ya, misalkan orang tuanya punya penyakit apa bisa nurun juga gitu karena nggak selesai dalam satu keturunan gitu. Atau peristiwa misalkan simbah-simbahnya kawin cerai gitu ya, kemudian anaknya cucunya juga mengalami hal yang sama kayak gitu, itu bisa saja, berpotensi bisa. Untuk cara kerja karma sendiri apakah memang seperti itu Om Bunyo? Ya, jadi karma itu kalau karma pribadi adalah apa yang kita tabur di masa lalu. Nah, kadang kita saat ini itu menanggung karma di keturunan sebelumnya atas ketidakmengertian
orang tua sebelumnya. Contoh nih, contoh yang nyata mungkin teman-teman lihat gitu ya. Contoh lah, kalau Anda lihat ada orang yang punya penglaris, punya pesugihan gitu ya, coba cek anak cucunya, rezekinya pasti berantakan gitu. Dan saya melihat mata kepala sendiri, teman saya atau sahabat saya yang dari kecil gitu ya, itu dulunya orang tuanya pakai seperti itu, sekarang ekonominya luar biasa gitu ya. Jadi coba teman-teman lihat di daerah masing-masing, kalau ada orang pakai pesugihan atau apa gitu ya, kalau yang make itu sudah nggak ada, nah anak cucunya biasanya rezekinya berantakan gitu. Oke, begitu. Nah, kalau misalnya nih karma kawin cerai begitu, ada nenek moyang atau dari keluarga yang di atas itu ada yang kawin cerai, apakah karma keturunannya itu nanti nurun ke kita, ke anak cucu kita, itu gimana? Nah, tergantung kitanya. Jadi karma ini itu bukan berarti kita nggak berdaya atas karma ya, terutama yang karma buruk dulu ya. Bukan berarti kita nggak berdaya atas karma itu ya. Karena ada juga karma baik. Ini sebelum saya jawab itu ada karma baik. Saya kemarin waktu di Keraton Jogja gitu ya, kemudian sharing cerita dengan salah satu orang dalam gitu, cerita bahwa di keraton tuh orang-orang yang paham tentang energi itu banyak energi yang menyelimuti itu ya. Nah, energi itu dari mana? Itu dari tirakatnya simbah-simbah atau leluhurnya zaman dulu. Karena dia apa? Orang zaman dulu tuh kuat tirakat, entah puasa entah apa, untuk mendoakan anak cucu. Misalkan bejo swargondonyo, misalkan dadi rojo dan lain sebagainya. Sehingga apa? Karma baik itu walaupun orangnya sudah nggak ada, doanya itu masih ada gitu loh. Nah, sekarang berapa banyak orang yang tirakat untuk anak cucunya coba gitu. Nah, itu kalau zaman dulu ini yang karma baik. Nah, yang karma buruk, yang tadi misalkan kawin cerai, simbah-simbahnya gitu ya, bukan berarti kita nggak berdaya kok. Kita bisa mutus karma itu gitu loh. Kenapa? Karena kita punya Sang Maha Bisa segalanya yang tidak bisa dilupakan itu, teman-teman. Jadi jangan sampai nanti karma ini teman-teman jadi kebingungan atau malah bergantung sama orang atau mentuhankan seseorang untuk memutus karma. Gitu. Jadi karma di masa lalu itu yang simbah-simbah kawin cerai dan lain sebagainya itu bisa diputus di generasi kita, itu bisa diputus supaya tidak terjadi di kita atau di keturunan yang akan datang. Gitu. Oke, nah kalau tanda karma sudah selesai ini gimana, Om Bimo? Jadi karma itu nggak akan pernah selesai sih, karena ada karma baik gitu ya. Jadi kita saat ini tuh hasil karma di masa lalu gitu. Jadi teman-teman, karma itu nggak akan selesai. Karma itu seperti konsekuensi lah ya gitu ya. Misalkan gini, kalau Anda kemarin malas-malasan, ya konsekuensinya sekarang ya misalkan rezekinya seret lah atau apa. Atau karma misalkan dari kemarin males merawat diri gitu ya, akhirnya jodohnya seret misal gitu, atau nggak mau memaafkan kegagalan di masa lalu, akhirnya trauma, nggak punya pasangan, atau telat nikahnya misalkan seperti itu, atau dari dulunya suka ngutang, sekarang ekonominya berantakan. Jadi karma itu nggak akan selesai karena itu adalah hukum gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya lebih ke bagaimana tandanya karma buruk itu sudah selesai, berarti kejadiannya tidak terulang. Karena karma itu pengulangan pola, gitu. Atau dampaknya itu tidak terjadi, gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari teman kita di TikTok, dari Edi Humaydi. Karma sama ujian sama atau beda? Nah, ini pertanyaannya menarik nih, Om. Enggak. Beda ya, karena karma itu ulah manusia itu sendiri kok. Salahmu dewe gitu. Salahnya sendiri gitu. Oke, nah kita beralih ke pertanyaan YT dulu ya teman-teman di TikTok. Terima kasih ilmunya Om. Maaf minta tolong dibahas lebih detail lagi cara memutuskan karma. Nah ini tadi sudah sempat dijawab ya oleh Om Bimo sendiri cara memutuskan karmanya. Nah kita lanjut ke pertanyaan teman-teman di TikTok. Mas Bimo, bisakah kita menanggung karma buruk di kehidupan masa lalu? Gimana memutusnya? Nah, ini tadi sudah dijawab juga oleh Om Bimo ya. Nanti sedikit saya tambahin penegasan ya, supaya teman-teman gini, karma buruk di masa lalu tidak harus selalu ditanggung, tapi diputuskan ya. Diputuskan bisa dengan ritual keagamaan, Anda bisa berdoa kepada Sang Maha Bisa segalanya. Kemudian dari sisi spiritual juga Anda bisa basuh kaki orang tua, meniatkan untuk memutus karma masa lalu, baik yang Anda ketahui maupun yang tidak diketahui. Tapi ini untuk dalam hati aja ya, jangan ngomong. Nanti kalau ngomong pas
basuh kaki bisa ditendang gitu. Tapi ngomongnya adalah, Pak Bu, saya doakan saya yang terbaik, kalau ada salah saya mau dimaafkan, sambil basuh nanti saya niatkan dengan membasuh kaki ini untuk saya niatkan memutus karma buruk di masa lalu, baik yang saya ketahui maupun yang tidak diketahui, sehingga termasuk nanti dampaknya apa? Penyakit keturunan tidak nurun gitu. Ya, kayak saya tidak mengalami penyakit keturunan dari orang tua atau dari simbah gitu. Karena apa? Sudah diputus. Kan ada tuh misalkan orang tuanya gula darah tinggi, anak cucunya gula darah tinggi gitu kan. Kemudian orang tuanya hipertensi, anak cucunya hipertensi atau kolesterol atau apa. Nah, ketika itu sudah diputus, maka kita tidak akan menikmati karma itu gitu loh. Terus kemudian satu lagi, untuk memutus karma, jangan melakukan pola yang sama. Gitu. Jadi misalkan nih kawin cerainya simbah-simbah dulu apa? Misalkan simbah ternyata pakai pengasihan, ya jangan pakai pengasihan gitu. Misalkan contohnya dulu simbah itu sangat kurang komunikasi dengan Mbah Putri misalkan gitu ya. Ya Anda jangan ikut-ikutan kurang komunikasi gitu. Karena keluarga itu komunikasi itu menjadi utama banget. Ketika komunikasi sudah kurang, itu rentan sekali terjadi banyak permasalahan gitu. Jadi untuk memutus karma bisa dengan ritual keagamaan, bisa meminta kepada Sang Maha Bisa segalanya, doa dengan sangat serius ya, bisa membasuh kaki, atau doa dan puasa juga bisa ya. Kalau doa saja kurang mantap, saya niatkan puasa apakah Senin Kamis 3 hari, 7 hari, 40 hari untuk memutus karma juga bisa. Membasuh kaki lalu tidak mengulang pola yang sama gitu. Oke, nah ini ada satu lagi pertanyaan dari teman-teman TikTok ini, kalau neneknya stres, nah ini stresnya perlu didetailkan lagi ya, stresnya seperti apa gitu. Terus bapaknya juga ngalamin sama tantenya, apa itu berdampak pada cucunya? Nah ini nanti Om Bimo akan jawab yang seperlunya, karena ini sepertinya pertanyaannya kurang spesifik ya, ini stresnya itu stres seperti karena apa? Agak gila atau stres karena apa gitu ya, karena yang perlu ditelusuri itu adalah pemicunya itu ya, adalah pemicunya. Cara mutusnya sama kok gitu, cara mutusnya sama. Tadi dengan 4 cara itu bisa gitu. Karena kadang stres itu juga efek dari perjanjian gelap di masa lalu. Ada loh yang orang yang pakai pesugihan gitu, anaknya jadi stres gitu. Dan stresnya nggak cuma anaknya, ternyata ketika dia punya keturunan juga ikut stres gitu, agak gila lah, atau ada yang cacat bahkan gitu ya. Tubuhnya kecil, nggak ada ini, nggak ada itu gitu ya, karena ada perjanjian dengan dunia gelap sebelumnya. Karena gini, saya perlu bongkar bahwa setan itu tidak ada yang jujur. Kalau jujur namanya bukan setan. Dulu waktu transaksi mungkin mintanya cuman kambing atau ayam cemani atau apa, padahal yang diminta bukan itu, namanya setan gitu loh. Kita mau komplain, loh katanya cuma minta ayam, oh nggak bisa. Kalau setan jujur namanya bukan setan gitu loh. Nah kadang orang tua di masa lalu nggak ngerti soal itu, sehingga dampaknya adalah di keturunan berikutnya gitu. Oke, begitu ya teman-teman di TikTok. Sambil menunggu Om Bimo biar minum dulu ya. Oke, ini ada yang komentar begini, Om basuh kaki orang tua atau kaki sendiri, Om? Ini kaki orang tua ya, Kak? Orang tua lah ya. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tema rezeki dan kelimpahan, teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan seputar rezeki dan kelimpahan, bisa mulai komen-komen nih ya di TikTok tentang pertanyaan yang ingin ditanyakan, tentu dengan tema yang sedang dibahas, yaitu rezeki dan kelimpahan gitu. Oke, dari teman-teman TikTok, apakah ada pertanyaan lagi seputar karma nih? Kita tunggu sebentar lagi ya, apakah ada pertanyaan lagi? Oh ini Om, ada yang bilang saya pernah basuh kaki orang tua saya, tapi kehidupan masih begini aja. Nah itu gimana Om? Ya karena kunci kehidupan nggak cuma basuh kaki gitu loh. Jadi ketika basuh kaki nggak cukup di situ saja gitu loh. Ya lalu pertanyaan kedua, saat basuh kaki niatnya apa gitu loh. Kalau niatnya hanya minta maaf, maka karmanya masih ada gitu loh. Jadi saat basuh kaki niatnya apa? Wujudnya apa? Saat Anda puasa niatnya apa? Termasuk saat puasa gitu ya. Saat puasa niatnya apa? Karena masih ada orang-orang yang puasa tuh sibuknya masih tentang makanan ya. Nanti sahur pakai makan apa ya kan? Nanti buka makan apa? Buka bersama sama siapa lagi? Buka bersama sama yang mana lagi gitu kan? Buka bersama di mana lagi? Nah gitu akhirnya nilai spiritualnya nggak ada gitu. Jadi kehidupan nggak cukup cuma membasuh kaki gitu loh. Apakah saya setelah membasuh kaki terus jadi kaya raya? Nggak juga, tetap ada
kepingan pasar yang lainnya harus dilakukan, itulah kehidupan gitu. Nah, kalau kondisinya kedua orang tua ini sudah tiada, ini bagaimana Om Bimo? Nah, bisa pakai cara yang lain, ya. Bisa pakai cara yang lain, atau bisa minta tolong seorang hipnoterapis untuk memandu visualisasi seolah-olah orang tua dihadirkan, ya, seolah-olah, karena bawah sadar itu nggak mengerti seolah-olah. Gitu. Jadi bisa dengan teknik yang lain, nggak harus basuh kaki, tapi kalau mau Anda bisa minta bantuan hipnoterapis, atau Anda sendiri pun juga boleh ya. Nanti kalau memang dirasa kuat, artinya kuat itu karena biasanya menghadirkan orang tua, membayangkan seolah-olah ada, bukan sosoknya benar-benar hadir ya, hanya membayangkan. Bisa jadi nanti nangis, bisa jadi sampai ada yang muntah dan lain sebagainya.